Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Sama-sama tadi kita menyimak hafizah kita, ya. Kela yang tadi dengan merdunya menggetarkan hati kita pada saat dibacakan ayat suci Al-Quran tadi. Bicara mengenai ibadah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Aqimus shalah wa atuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Itu di dalam surah Al-Bayyinah. Nah, tadi dari ayat yang tadi juga yang dibacakan tentunya banyak hikmah yang ada di dalamnya yang tentu juga pada kesempatan siang hari akan kita kupas, akan kita kaji dan juga kita akan lihat tafsir dari ayat tersebut. Untuk itu sama-sama mari kita simak penjelasannya dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Soleh Sofyan. Silakan Ustadz Fadul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mas David yang saya muliakan, Neng yang tadi membacakan Al-Quran dengan merdu, Bapak Ibu yang saya banggakan. Tadi dibacakan satu ayat yang menceritakan tentang keraguan-raguan yang muncul kepada umat Islam saat itu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Satu perjanjian yang dibuat antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy yang notabene-nya amat sangat merugikan umat Islam. Tetapi Rasulullah menerima itu semuanya karena ini bagian daripada sebuah strategi untuk kemenangan di bulan-bulan berikutnya yang kita sebut dengan Fathul Makkah. Bapak Ibu, kita hari ini fokus bahwa ternyata manusia di mana-mana mengejar sebuah kemuliaan dengan strategi peperangan, dengan strategi bisnis dan macam-macam prosesnya. Iya. Kemuliaan banyak manusia raih dan dia kejar. Tetapi ada kemuliaan yang bersifat hakiki dan juga ada kemuliaan yang bersifat temporer. Ada orang mengejar kemuliaan Mas David dengan memperbanyak kekayaan. Ada? Ada? Berangkat pagi pulang sore pontang-panting cari duit dalam rangka mulia dari hartanya. Ada orang mengejar kemuliaan itu dengan cara dandan yang luar biasa, ke salon setiap hari, maka kemudian dia katakan muliaku adalah dengan kecantikanku. Tapi pertanyaannya adalah bedak kita bisa luntur, wajah kita bisa mengkerut, mulia datang dari wajah, mulia datang dari kekayaan, tapi itu pun ada akhirnya. Wah, kemuliaan yang hakiki itu adalah kemuliaan yang datang dari Maha Mulia. Dari perang Hudaybiyah itu, dari perjanjian Hudaybiyah itu seolah-olah
ini mah gak bikin mulia. Ini malah menghancurkan umat Islam. Tapi kemuliaan yang dikejar oleh Rasul adalah kemuliaan yang hakiki, yang ujungnya mencapai kemenangan yang hakiki. Bunda, ini bulan Ramadan. Bulan yang akan mengantarkan kita menuju kemuliaan. Mana jalan yang harus kita lakukan untuk mencapai kemuliaan? Yang pertama, jadikan kita menjadi orang yang spesial, Mas David. Spesial artinya beda dengan yang lainnya dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar malam itu adalah malam yang mulia. Kenapa malam itu mulia? Karena ada yang spesial, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Dia mengandung spesial, pembeda yang disebut dengan khairum min alfi syahr. Kenapa Allah katakan Ramadan as-saumul li wa ana azyubi? Puasamu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala untukmu. Karena Ramadan adalah pembeda dari yang lainnya. Jadi bunda ayahanda, kalau ingin menjadi mulia, mengejar hakiki kemuliaan, maka lakukan kebaikan yang berbeda. Setuju? Setuju? Kenapa ada taraweh? Ini pembeda. Pilihannya yang banyak. Ada yang 8, ada yang 20. Untuk apa? Biar beda. Kalau hari-hari biasa kan cuman maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Selesai urusannya. Tapi Ramadan harus pembeda. Banyakin ibadahnya, bahkan ikhlaul batni min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Berpuasa ngosongin perut dari pagi sampai sore. Kenapa kita lakukan itu? Topo broto demi menjadi manusia yang berbeda agar mulia. 2. Apa tujuan kita supaya bisa jadi mulia? Lakukan satu kegiatan di mana kita melakukan amal-amal yang membuat kita terhormat. Jadi apa? Terhormat. Terhormat. Artinya jangan lakukan pekerjaan yang membuat kita nggak terhormat. Mulianya seorang istri depan suami karena istri melakukan perbuatan baik dengan suami di depan suami dan menghilangkan perbuatan buruk di depan suami. Mulianya suami di depan istri karena suami menjaga muruahnya dengan cara berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Lakukan kegiatan yang wibawa dengan orang lain. Pingin mulia di depan manusia, maka muliakan diri dengan tidak berbuat buruk yang merendahkan diri kita. Itu spesialnya. Pingin mulia dengan anak-anak kita, maka tunjukkan ibadah kita, baca Qur'annya kita dan seterusnya. Yang ketiga, kalau kita pingin menjadi orang yang mulia, maka lakukan kebaikan, kebajikan yang spesial yang banyak. Yang banyak. Ramadan baca Quran yang lebih banyak. Bangun malam lebih banyak. Tahajudnya lebih banyak. Kemudian masaknya. Bener itu ya. Lebih banyak. Perbanyak amal-amal kebajikan. Kenapa? Ini menjadikan kita mulia. Sok perhatikan. Kalau kita punya tetangga rajin memberi dan memberikan sedekah banyak, kira-kira lebih dianggap mulia mana yang ngasih 1 juta dengan yang 2 juta? Halo? Ya. Atau saya balik? Ada yang ngasih sedekah sama kita, yang satunya enggak. Kira-kira ibu lebih hormat yang mana? Yang ngasih. Ya Pak ya? Jujur enggak? Ya. Jujur. Pasti kita akan menganggap mulia orang yang banyak sedekah.
Lebih banyak manfaat khairun nas anfa'uhum linnas. Maka tujuan akhir dari sebuah Ramadan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu sebenarnya satu ritual ibadah yang banyak diberikan oleh Allah pada umat-umat sebelumnya. Ada tobroboto, ada ngosongin perut, ada bangun malam, ada tarawih. Tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Takwa itulah bingkai untuk menjadikan manusia mulia. Iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Kalau sudah mulia Idul Fitri, maka ibu menjadi orang yang terhormat di hadapan tetangga, di hadapan suami, di hadapan istri, di hadapan anak-anak. Kenapa? Ucapan sudah tantun, pendengaran mendengarkan sesuatu yang baik-baik, tingkah laku sudah baik, sudah enggak judes lagi, mulut sudah tidak maju 3 senti, wajah sudah tidak menampakkan permusuhan. Begitu santun dan luar biasa karena kita faizin dari orang-orang yang menjadi orang yang mulia. Iya. Amin ya robbal Alamin. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Bu. Ada yang bilang, kata Ustadz tadi, mulutnya udah gak maju 3 senti lagi. Panjang amat kata ibu-ibu. Silakan, ada yang mau nanya gak? Silakan. Oh baik, karena tadinya ibu-ibu, sekarang bapak-bapak kita kasih ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya perkenalkan diri, saya Acep Bahrudin dari Masjid Taklim, Masjid Al-Hikmah, Cibitung, Bekasi. Yang saya pertanyakan, apakah ada ajaran Islam yang dapat membimbing kita dalam perjalanan mencapai kemuliaan dan jati diri yang terbaik? Saya kasih Ustadz. Terima kasih banyak, ya, silakan Ustadz. Ya. Sang penanya itu luar biasa. Jarinya, cincinnya lebih gede daripada jari. Coba kamera, coba diplotin. Merhatiin aja Ustaz. Luar biasa gitu, ya. Bapak Ibu, adakah jalan kita untuk mencapai kemuliaan? Tadi sudah saya terangkan. Bahwa cara mencapai kita mulia, yang pertama adalah jadilah orang yang spesial. Spesial di mata Allah, spesial di mata manusia. Sehebat apapun kita memuliakan manusia, maka sebegitu kita akan mendapatkan. Biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamanna. Engkau menanam kebajikan, pasti engkau akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kau tanam. Silakan ibu senyum dengan tetangga. Senyummu akan dibalas dengan silakan ibu cemberut dengan tetangga, maka cemberutnya ibu akan dibalas dengan lemparan batu. Salah apa saya? Ya Pak ya. Itu kemuliaan. Yang kedua, perbanyak kebaikan dan kebajikan Mas. Kalau ditanya Ustadz, kenapa sih harus berbuat baik? Sudahlah. Amal itu menjadi sebuah tanda bahwa kita adalah makhluk Allah. Berbuat baik perintah Allah. Berbuat baik itu maunya Allah. Perkara kemudian dia balas kebaikan atau tidak bukan urusan saya. Ya. Kenapa sih harus menggantungkan kebaikan dengan kebaikan orang? Dan kenapa harus menggugurkan kebaikan itu hanya gara-gara tidak ada balasan yang baik? Nyesel saya, nyesel. Bantu tetangga nggak inget. Nyesel saya ngasih karpet di masjid. Nama saya nggak disebut. Ini problem. Artinya apa? Ini kebutuhan untuk berbuat baik, berbuat amal. Kemuliaan akan datang dari yang maha mulia. Dan itulah kemuliaan yang hakiki. Dan yang ketiga Mas, catat baik-baik. Jangan pernah berbuat kemaksiatan yang akan menjatuhkan nilai-nilai muruah dan kewibawaan kita, yang akan menjatuhkan kemuliaan kita. Gak sopan dengan istri, maka akan muncul kehilangan kemuliaan di depan istri. Ngomong tidak pantas depan anak-anak kita,
maka akan muncul ketidaksopanan anak kepada kita, muru'ah dan mulia akan hilang. Sudahlah ibu, kalau mau kentut, diem-diem aja. Di belakang. Mama mau ke belakang. Ngapain sih mah? Enggak, mau ke belakang aja. Anak ngikutin, duitnya helah. Sampai segitunya. Bahkan ada seorang ulama Mas David, kalau mau buang air kecil saja harus keluar dari Madinah. Dalam rangka apa? Menghormati Rasulullah. Ini titik keluar biasanya bahwa kemuliaan harus dipegang dengan baik. Karena itu penting di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Mas David? Masya Allah, sudah. Masih nunggu lagi apalagi. Ustadz, Masya Allah, jadi begitu banyak sebenarnya ajaran-ajaran dalam Islam yang memang ditujukan untuk mendapatkan kemuliaan bagi kita. Ya, karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa kemuliaan bagi manusia itu terletak bukan dari jabatannya, bukan dari hartanya, bukan dari pangkatnya, tapi dari ketakwaannya kita kepada Allah. Bulan ini adalah bulan meraih kemuliaan dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik, terima kasih banyak guruku, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kita akan lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap puasanya juga tetap harus lanjut ya, karena nanti nunggu waktu berbuka. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.